Shalom, welcome to NDC Online Service. Selamat datang buat kalian semua dimanapun teman-teman sekalian berada. Hari ini kita akan sama-sama kembali lagi dalam ibadah online New Generation Community. Mari semua kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini. Dan tidak lupa juga saya untuk menyambut teman-teman semua yang baru pertama kali hadir pada ibadah sore hari ini. So, jangan tunggu lama-lama lagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bawa pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita pada sore hari ini. Jangan tunggu lama-lama, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian, serta syukur kami bawa ke dalam satu nama Allah kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Biarlah segala penyembahan dan pujian kami hari ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan tolong juga berkati teman-teman kami yang akan melayani dan semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Biar Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan bawa semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia ciptakan semuanya. Shalom New Generation. Yang percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih buat kita, katakan amin. Mari
tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman, kita nyanyi lagi sama-sama, kita sembah Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita yang kita tinggikan, yang kita puji, yang kita sembah pada sore hari ini. Kita sangat mengucap syukur kiranya hari ini hati dan pikiran kita semakin dalam, semakin mencintai Tuhan dan semakin terfokus kepada Tuhan. Dan saat ini juga kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada sore hari ini. Mari kita sungguh-sungguh lebih dalam lagi mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pembelajaran dan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, dan kepada hambanya saya persilahkan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Selamat sore rekan-rekan NGC, Shalom. Semoga saudara semua ada dalam keadaan baik hari ini dan menikmati kebaikan Tuhan terus-menerus di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah, sore hari ini dalam ibadah kita di New Generation Community Saturday Service, kita akan belajar kebenaran firman dan kita akan mengerti dan memahami hari ini bahwa kita adalah penyembah Allah yang Esa, Allah yang tunggal. Nah, seperti apa nanti pembahasannya? Mari kita sama-sama siapkan hati, siapkan seluruh keberadaan kita untuk menerima dan menikmati kebenaran firman. Sebelum saya akan membagikan firman ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu dan bersama-sama kami menikmati firman-Mu. Kami mohon pengurapan-Mu atas setiap kami, memberikan kami pengertian dan pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu, dan tuntun kami dengan firman-Mu supaya setiap kami mengerti bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Esa di dalam tiga pribadi yang sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan, bahkan menyelamatkan, membebaskan, dan memerdekakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini anak-anak muda sering bertanya, apakah kita penyembah Allah yang Esa atau kita penyembah Allah yang banyak? Karena sering mendapat pertanyaan, sering mendapat serangan bahkan yang mengatakan orang Kristen itu Tuhannya kok tiga, orang Kristen itu Allahnya kok tiga. No, kita adalah penyembah Allah yang Esa. Jadi orang Kristen atau agama Kristen itu agama yang monoteisme, ya, menyembah Allah yang Esa, yang tunggal. Nah, tetapi kenapa ada pribadi-pribadi yang dikenal dengan anak, yaitu Tuhan Yesus, pribadi Roh Kudus, dan pribadi Bapa sendiri sebagai Tuhan yang kita sembah? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Saya akan sampaikan secara sederhana supaya anak-anak muda bisa paham, bisa mengerti bahwa kita sesungguhnya memiliki Tuhan yang Esa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan ini untuk memberitakan, untuk menyampaikan kepada anak-anak muda supaya saudara tidak mudah dialihkan perhatiannya dengan isu-isu politeisme. Kekristenan bukan agama yang mengakui politeisme dan juga bukan agama yang mengakui ateisme. Kita adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Nah, saya akan mulai sebuah pemahaman kepada saudara dengan sederhana, ya, supaya di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara tidak ada kesimpang siuran, tetapi saudara tetap menyadari dan mengerti bahwa Allah yang kita sembah
Kita semua adalah penyembah Allah yang benar, penyembah Allah yang esa. Nah, di dalam kitab Kejadian 1, pasal yang pertama, ayat yang pertama, nah jelas dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, saya mau bicara terlebih dahulu tentang keberadaan Allah, eksistensi Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah itu sudah ada sebelum bumi ini dijadikan, sebelum saudara dan saya ada. Dan dia sudah merancangkan, dia sudah merencanakan segala sesuatu. Jadi, Alkitab yang saudara baca setiap hari itu menunjukkan eksistensi Allah. Itu menunjukkan keberadaan Allah. Di kitab Kejadian pertama, ayat yang pertama, pada mulanya dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Alkitab menyatakan bahwa Allah itu sudah ada. Jadi Alkitab tidak membuktikan bahwa Allah itu ada, tapi Allah sudah ada. Dan kita percaya di dalam hati kita bahwa Allah sudah ada, bahwa Allah itu ada, karena kita merasakan kasih-Nya, karena kita merasakan kedaulatannya di dalam hidup kita. Dan keberadaan Allah itu kita terima dengan iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa kita sudah menerima Tuhan, menerima Allah itu dengan iman dan percaya kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kalau berbicara tentang doktrin Allah Tritunggal, maka kita berbicara tentang Allah yang esa di dalam 3 pribadi. Nah, ini penting karena kalau saudara bayangkan ya, bayangkan alam semesta, dunia ini ada seperti sekarang ini, itu pasti ada yang menciptakan. Kalau bumi berputar pada porosnya, itu karena sudah ada yang mengatur. Jadi nggak pernah tuh bumi iseng-iseng PDKT sama matahari. Tahu PDKT ya? Pendekatan sama matahari. Jadi iseng-iseng bumi bilang, gue pengen deket dulu sama matahari. Dan kemudian terkena panas matahari, panas gitu. Terus kemudian menjauh lagi dari matahari. Enggak. Tapi masing-masing ya ada di tempatnya secara teratur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah karya Allah. Itu ada Allah yang menjadikan dan menciptakannya seperti itu. Nah, itu sebabnya kita percaya, kita yakin bahwa Allah itu ada. Allah yang esa itu ada. Nah, Ulangan pasal 6 ayat 4 berkata begini. Saya berharap ini meyakinkan dan meneguhkan saudara. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Artinya kita memiliki Allah yang kita sembah. Allah itu ada. Tuhan itu dikatakan selanjutnya esa, tunggal. Dia pribadi yang hadir, yang ada. Dia pribadi yang berkuasa. Dia Allah yang maha kuasa. Nah, kalau di dalam Ulangan ayat 5 kemudian dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada, dia akan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Setuju? Katakan amin. Jadi, semua alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Kristen bukan agama yang memiliki banyak Allah, bukan, atau banyak ilah. Tapi Kristen adalah agama yang menyembah kepada Allah yang esa. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan seperti itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, namun Kristen menolak pengajaran ateisme atau kepercayaan, keyakinan bahwa tidak ada Allah, bahkan menentang Allah. No, kekristenan tidak seperti itu. Kita adalah penyembah-penyembah Allah yang benar. Kita penyembah-penyembah benar di hadapan Allah. Dan kita menyembah Allah yang esa. Nah, muncul seringkali pertanyaan, tapi kenapa kok
ada orang yang mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu 3. Nah, ini yang perlu saudara pahamin sore hari ini. Sebab kalau saudara lihat keadaan dunia, saudara lihat ketertiban alam semesta, saudara lihat penciptaan manusia yang tidak bisa dipahami oleh manusia sekalipun, saudara bisa lihat pernyataan-pernyataan Allah yang menyatakan dirinya melalui pewahyuan, itu menunjukkan Allah ada. Nah, tetapi sore hari ini saya mau lebih dalam lagi, ya. Kita lebih dalam lagi belajar tentang Tritunggal. Jadi, tadi pertama kita sudah meyakini bahwa sungguh Allah itu ada di dalam hidup kita sebagai pencipta yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan atas semua ciptaannya, termasuk saudara dan saya. Tetapi ada pribadi yang juga menjelaskan tentang keberadaan Allah itu. Nah, oleh sebab itu saat ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa istilah Allah Tritunggal itu adalah istilah yang Alkitabiah. Sekalipun kalau saudara cari di Alkitab nggak ada yang menyatakan Allah Tritunggal secara teks atau tertulis di dalam Alkitab saudara. Nah, memang karena istilah Tritunggal ini pertama kali disampaikan oleh Tertullianus di Konsili Gereja Nikea tahun 325 Masehi. Nah, kenapa muncul ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan pengikut Yesus itu, orang Kristen itu memiliki banyak Allah. Sehingga muncul istilah atau doktrin Allah Tritunggal. Tri 3, tunggal 1. Ya, jadi 3, 1. Allah itu adalah pada hakikatnya tunggal. Dia adalah Allah yang esa. Tetapi dia ada dalam 3 pribadi, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa, terdiri dari 3 pribadi yang walaupun dapat dibedakan, ya, walaupun itu dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Jadi kita bisa membedakan 3 pribadi itu, tapi kita nggak bisa memisahkan karena pada hakikatnya adalah tunggal. Nah, Matius 28 ayat 19, ini ayat yang saudara kenal dengan baik, ya, amanat agung. Tetapi di sini ada sebuah pengertian yang bisa kita pelajari sama-sama. Dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sekalipun tidak ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab, tetapi Alkitab mencatat 3 pribadi ini di banyak ayat. Ini saya contohkan satu ayat, bahwa Matius 28 ayat 19 berkata, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya saudara, ada 3 pribadi yang terlibat di dalam proses amanat agung ini, tetapi di dalam kesatuan Allah yang esa. Kenapa? Karena 3 pribadi ini memiliki sifat, memiliki kuasa, otoritas yang sama. Nah, mereka tiga pribadi ini ada di dalam satu kesatuan untuk menyatakan karya Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, satu ayat lagi saya mau kasih tahu pada saudara, ya. Dikatakan begini di dalam Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah. Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak yang dikasihi. Jadi sekarang saudara paham, saudara mengerti bahwa Allah Tritunggal itu pada hakikatnya Allah itu Esa di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Ada di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang 3 pribadi ini adalah Maha Esa, satu dalam hakikatnya, serupa dalam sifatnya, dan sama dalam kuasa dan kemuliaannya. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Tapi mereka 3 pribadi ini memiliki otoritas, kuasa, dan hakikat, sifat di dalam kuasa dan kemuliaan. Nah, sekarang kita lihat pribadi yang pertama. Allah sebagai pribadi Bapa. Ya, ini perlu saudara pahamin bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi jangan sampai saudara lepaskan, jangan sampai saudara gadaikan, jangan sampai saudara lupakan bahwa engkau dan aku, kita adalah anak-anak Allah. Karena apa? Dia adalah Bapa kita. Nah, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14-15, ini adalah doa Paulus. Paulus berdoa kepada Bapa. Dia berdoa kepada Bapa. Jadi Bapa sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai penebus umatnya, memberi anugerah dan semua yang baik bagi saudara dan saya. Jadi Allah sebagai Bapa bagi bangsa Israel pada zaman itu, dan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus pada zaman ini, yaitu saudara dan saya. Karena Yohanes 1 ayat 12 berkata, orang-orang percaya kepada Yesus itu sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, saudara dan saya sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak kita memanggil dia Bapa. Setuju katakan amin. Nah, sekarang saudara paham jati diri atau identitas saudara sekarang di dalam Tuhan. Saudara itu adalah anak. Saudara itu adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Wow. Kalau saudara anggota keluarga kerajaan, apalagi kerajaan surga, kerajaan Allah, itu lebih daripada kerajaan di dunia ini, saudara. Anak-anak raja yang di dunia ini saja demikian bangga menjadi keluarga kerajaan. Sesungguhnya saudara, dengar anak-anak muda dimanapun kau berada saat ini, banggalah memiliki Yesus, memiliki Tuhan sebagai Bapamu. Banggalah menjadi orang-orang Kristen. Banggalah menjadi orang-orang yang dijadikan anak, dan engkau sudah diberi kuasa untuk menjadi anak. Dan jangan lepaskan kuasa itu, jangan lepaskan status itu, status sebagai anak Allah. Setuju, saudara? Jadi kalau engkau sudah menjadi anak Allah, statusmu itu terhormat, saudara. Jaga kehormatan itu. Jangan kau permainkan statusmu sebagai anak Allah. Dan jangan keluar masuk, ya. Karena iblis pun akan berusaha merebut statusmu, merusak statusmu sebagai anak Allah untuk menjadi pengikut iblis. Jangan mau, saudara. Apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, itu tidak sepadan dengan status saudara sebagai anak Allah. Jadi jangan tergoda dengan wajah tampan, wajah cantik, tapi memindahkan dan mengalihkan iman saudara. Jangan tergoda, saudara. Ya, jangan tergoda dengan harta kekayaan, tetapi membuat engkau melepaskan dirimu sebagai anak Allah. Jangan tergoda. Pegang terus status saudara sebagai anak Allah. Yang mau katakan amin? Yes. Banggalah menjadi anak Allah sebagai Bapa di dalam hidup kita. Yang kedua, pribadi yang kedua adalah
Allah sebagai anak. Nah, ini perlu saudara pahamin, karena Yesus sebagai anak itu adalah pribadi Allah sendiri, yang keberadaan Yesus, yang keberadaannya sama kekal dengan Bapa, keberadaannya sempurna, keberadaannya taat. Dia taat kepada rencana Allah yang dia emban di muka bumi ini, yaitu untuk karya keselamatan, saudara. Menyelamatkan setiap umat manusia. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya beroleh keselamatan. Minggu depan kita akan rayakan, kita akan peringati hari kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung. Dan kemudian Sabtu Sepi, dan kemudian Minggu Paskah. Kita akan rayakan perayaan karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Karena itu adalah tugas, itu adalah rencana Allah bagi saudara dan saya yang dilakukan, yang hendak dinyatakan untuk menyelamatkan saudara dan saya di muka bumi ini. Penebusan oleh Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara, untuk menyucikan saudara. Ini sebuah karya yang ajaib. Anak-anak muda kadang-kadang ditraktir makan aja sudah senang loh. Traktir minum, makan, kongko-kongko. Dan biasanya pasti apalagi nih, saudara saya ada di sini namanya Hafa. Kalau ngajak pergi itu pasti makan apa, Bang? Pasti nyari makan, saudara. Seneng kalau makan itu. Tapi sebetulnya penebusan Yesus lebih daripada traktir. Tidak hanya bayar makan, saudara. Makan itu receh. Penebusan Yesus itu adalah keselamatan hidup. Penebusan Yesus itu adalah anugerah terbesar bagi saudara dan saya untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setuju, katakan amin. Jadi engkau bangga sebagai anak Allah, engkau juga bangga sebagai umat tebusan yang sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Ini pribadi yang kedua, pribadi anak yang sungguh-sungguh hidup. Yesus menyatakan kasih-Nya, memberitakan kebenaran karya keselamatan, dan menyerahkan nyawanya. Tapi dengar saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, orang berpikir selesai sudah. Orang berpikir percuma 3,5 tahun yang dilakukan itu. Tapi dengar, Tuhan belum berhenti. Dia nyatakan dirinya sebagai penguasa alam maut, sebagai penguasa atas dosa, bahwa Yesus sanggup menaklukkan dosa. Itu sebabnya kenapa dia bisa mengampuni dosa, karena dosa itu dia bisa taklukkan, dia bisa kalahkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan itu kita peringati minggu yang akan datang, tanggal 4 April kita akan peringati itu. Jadi banggalah saudara sebagai umat tebusan Allah, sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yesus sebagai pribadi, dia adalah Allah sendiri. Karena Yesus itu punya kuasa. Dia bisa mencipta, dia bisa mengampuni dosa, dia mengalahkan dosa dan maut, dan bahkan bangkit dari antara orang mati. Dan setahukah saudara di dalam Yohanes 6 ayat 68 sampai 69 dikatakan bahwa Petrus memanggil Yesus itu Tuhan, dan perkataan Yesus kekal. Itu bukti keilahian Yesus. Jadi Allah itu esa, tapi Allah itu
ada di dalam pribadi Bapa sebagai pencipta, sebagai penguasa alam semesta. Ada di dalam pribadi Yesus yang melaksanakan karya keselamatan untuk saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya, dan untuk menjadi sahabat saudara dan saya. Dia menjadi gembala agung kita. Dia menjadi kepala daripada tubuhnya, yaitu gerejanya, saudara dan saya. Dan pribadi yang ketiga, itu adalah Roh Kudus. Allah sebagai pribadi di dalam Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan Allah Tritunggal. Allah adalah Esa, tetapi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kenapa Roh Kudus menjadi pribadi Allah? Karena Roh Kudus setara dan sama hakikatnya dengan Bapa dan Anak. Ia disebut sebagai Roh Allah, saudara. Dia setara. Jadi kalau saudara temukan pengajaran hari-hari ini bahwa Yesus itu hanya manusia, atau ada yang mengatakan Yesus itu ketuhanannya KW, begitu. Jangan percaya, saudara. Itu tidak ada dasar kebenaran firman-Nya. Tetapi Yesus adalah Anak sebagai pribadi Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri juga sebagai pribadi Allah. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, dalam kitab Roma ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Dengar saudara, saudara di muka bumi ini tidak hidup dalam daging, tapi dalam roh. Karena kita beriman dan percaya sebagai anak-anak Allah. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, dengar baik, ya, Roh Kudus sebagai pribadi Allah, dia adalah roh Allah itu sendiri. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah saudara, jadi kita tidak hidup dalam daging kalau memang roh Allah itu diam di dalam kita, melainkan kita hidup di dalam roh dengan iman dan percaya kepada Yesus. Roh Kudus, dia adalah penolong dan penghibur saudara. Dia adalah penolong dan penghibur bagi kita. Itu sebabnya ketika ada orang yang berduka, kita seringkali kirim WhatsApp dan mengatakan turut sepenanggungan, atau turut berduka cita, atau turut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan menghibur saudara. Kita sering ucapkan perkataan itu karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dan dia sanggup menolong, dia sanggup menghibur, dan dia juga mengajar dan menegur. Jadi kalau saudara bingung dengan sesuatu, misalnya yang sedang sekolah nih ya, bingung ketika menghadapi ujian, saudara bisa berdoa dan berkata, Roh Kudus, aku butuh hikmat, ajar aku supaya aku mengerti apa yang aku pelajari dan mengerti ilmu yang sedang aku pelajari. Roh Kudus akan mengajar saudara. Demikian juga Roh Kudus akan menegur saudara ketika saudara berbuat sebuah kesalahan, kekeliruan. Bukankah sering di dalam hati kita yang paling dalam ada sebuah peringatan, ada sebuah perasaan atau penolakan terhadap sebuah kesalahan yang hendak kita lakukan? Misalnya nih, saya hendak menipu seseorang. Itu pasti ada peringatan di dalam hati saya dan berkata itu tidak baik. Jangan menipu, jangan merugikan orang lain. Kalau engkau tidak mau dirugikan, jangan rugikan orang lain. Suara itu atau perasaan seperti itu sering muncul, dan itulah teguran Roh Kudus di dalam hati kita supaya kita tidak berbuat dosa, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Namun seringkali banyak orang mengabaikan suara itu, sehingga semakin lama seolah-olah tidak mendengar atau tidak merasakan teguran-teguran itu, dan menjadi sebuah kebiasaan melakukan dosa dan perbuatan salah.
Ini yang perlu saudara sadari pada sore hari ini, bahwa di dalam saudara dan saya ada Roh Kudus yang menolong, yang mengajar, yang menghibur, yang menguatkan. Ada Roh Kudus yang menegur, ada Roh Kudus yang menyucikan dan menyertai saudara. Nanti saudara baca Yohanes 14 ayat 15. Dia adalah Allah yang menyucikan dan menyertai kita. Roh Kudus juga adalah pribadi Allah yang mencipta, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu adalah karya Roh Kudus. Roma 8 ayat 11. Roh Kudus mengilhamkan firman. Makanya sering kita diajak untuk saat teduh setiap pagi, setiap malam, atau setiap waktu ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Kita baca firman, banyak hal yang kita tidak pahami, tidak mengerti. Tetapi pada kehidupan real, firman itu seringkali diingatkan kembali, diilhamkan kepada saudara, untuk saudara mengerti, oh kalau saya melakukan ini benar di hadapan Tuhan, sebab ini adalah perbuatan yang sesuai firman. Tetapi di lain pihak, kita juga sering ditegur, oh kalau saya melakukan ini adalah perbuatan yang salah. Sebab firman Tuhan bilang, jangan berdusta. Jadi saya nggak boleh berdusta. Nah, Roh Kudus mengilhamkan firman untuk saudara, supaya saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam saudara, yang tinggal di dalam kita, jangan sampai didukakan. Jangan sampai berduka karena hidup saudara. Jangan sampai berduka karena roh yang ada di dalam saudara itu adalah roh Allah. Itu adalah Allah sendiri. Jadi mengerti sekarang saudara? Kalau saudara dengar Allah Tritunggal, saudara dengan mudah katakan, iya, pada hakikatnya Allah adalah Esa, adalah tunggal. Tetapi Allah itu memiliki 3 pribadi. Di dalam pribadi Bapa, di dalam pribadi Anak, di dalam pribadi Roh Kudus. Dan pada dasarnya, pada hakikatnya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Esa. Itu adalah satu. Satu dalam sifatnya, satu di dalam kekuasaannya. Semuanya memiliki kesamaan di dalam keilahiannya. Jadi jangan lagi mau digoyang-goyangkan, atau mau disesatkan, atau mau disimpang siurkan dengan perkataan orang-orang yang mengatakan, oh Tuhannya orang Kristen banyak. No. Oh orang Kristen banyak. Tidak. Saudara dan saya bukan penyembah politeisme. Kalau begitu Allah orang Kristen nggak ada. Ada. Dia adalah Allah yang Esa. Yang mengerti katakan amin. Dan ada di dalam 3 pribadi yang senantiasa berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Bahkan saat ini, ketika berita firman ini disampaikan kepada saudara, Roh Kudus akan menjelaskan, akan mengingatkan, akan menyampaikan kepada saudara lebih jelas lagi, lebih baik lagi daripada apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu saudara, saya ajak saudara melihat tayangan YouTube ini tidak hanya sekali pada saat ibadah atau pada saat saudara lihat, perhatikan, tetapi lihat berkali-kali dan saudara akan mengerti, oh iya, memang Allah yang saya sembah itu Esa dan ada di dalam 3 pribadi. So what? Ya tetap dia Allah yang Esa, karena dia Allah yang berkuasa, dia pencipta langit dan bumi, dan dia punya kedaulatan atas segalanya. Tapi supaya manusia memahami karya Allah, ada pribadi Anak yang sama menjadi manusia dan berkarya menyelamatkan saudara dengan saya, dengan menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Nah saudara, orang-orang yang sudah ditebus, umat tebusan Allah, orang-orang yang sudah diberdekakan, bersukacitalah hari ini. Saya mau berdoa buat saudara, doa sukacita, ucapan syukur, kekaguman dan kebanggaan sebagai anak-anak Allah yang diberi kuasa, sebagai orang tebusan Allah. Yuk, siapkan hatimu saudara.
Biarkan hatimu bersuka di dalam Tuhan hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, Engkau sudah menjelaskan secara sederhana melalui hamba-Mu pemahaman doktrin Allah Tritunggal. Bahwa kami tahu, kami menyembah Allah yang Esa di dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau yang begitu sempurna, membawa kami ke dalam keselamatan yang kekal, dan memberkati kami hari lepas hari melalui karya Roh Kudus di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan. Kami bisa berkata, sungguh aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Roh yang ada di dalam kami adalah Engkau sendiri, dan roh itu yang akan terus menghibur, menolong, menguatkan, bahkan mengajar dan menegur kami, sehingga kami bisa melalui hari-hari kami dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan keyakinan bahwa hidup kami akan selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami, anak-anak yang percaya, umat yang percaya kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, baik semua anak-anak New Generation Community, jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan, Kau memberkati dan melindungi mereka, dan Kau juga berkati seluruh pengurus New Generation Community supaya semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan, dan Kau memberkati bangsa dan negara kami supaya semakin diberkati dan menjadi bangsa yang ternama, termulia, dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari buka hatimu, dan saat ini terima berkat Tuhan turun atasmu. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau sejak hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati. Yang setuju dan percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat merayakan Paskah 2021. Firman Tuhan, pelita bagi jalanku dan terang bagi hidupku. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini memberkati dan semakin menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh pengharapan. So, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini secara live maupun yang akan menyaksikan secara siaran ulang. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan terus memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Saya yakin Tuhan akan terus menambahkan hikmat-Nya kepada kita semua untuk semakin mengenal Dia, mencintai Dia di dalam kehidupan kita. Saya juga mengucap syukur dan kita semua berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam pelayanan online hari ini, baik pemusik maupun juga sound system dan juga tim multimedia yang sudah mempersiapkan semuanya sehingga kita boleh menikmati secara daring pada ibadah hari ini. Dan saya juga mengajak teman-teman semua untuk terlibat di dalam pelayanan hari ini untuk men-sharekan ibadah ini ke akun media sosial kita masing-masing, sehingga semakin banyak orang yang akan diberkati melalui ibadah dan juga pelayanan firman Tuhan pada hari ini. So, terima kasih teman-teman sudah terlibat di dalam semuanya. Kiranya kita semua semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita juga terus mendoakan New Generation Community menjadi komunitas yang solid dan juga terus berkarya untuk memberkati bangsa Indonesia, dan terus doakan bangsa Indonesia juga supaya semuanya bisa lebih baik lagi setelah pandemi ini berakhir. Oke teman-teman, terima kasih
dan semuanya kita kembalikan hanya bagi Tuhan Allah kita yang kita muliakan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan